Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Aini sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, Rocky Gerung kembali datang ke Barreskrim Mabes Polri untuk melanjutkan proses klarifikasi terkait penyebaran berita bohong. Rocky hadir bersama dengan Haris Azhar yang juga membawa bukti untuk diserahkan pada penyidik. Pukul 10 Rabu pagi, Rocky Gerung langsung masuk menuju ruang penyidikan Barreskrim Mabes Polri. 10 menit kemudian, kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar, terlihat datang menyusul masuk ke gedung Barreskrim Mabes Polri. Haris Azhar membawa sejumlah berkas atau dokumen yang dimasukkan ke dalam sebuah kardus dan mengatakan membawa barang bukti serta kopi dan rokok. Berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, hari ini Rocky dikawal oleh 3 orang personil polisi saat masuk ke gedung Barreskrim. Sebelumnya pada 6 September 2023, Rocky Gerung telah menjalani proses klarifikasi, namun proses tersebut belum selesai dan dilanjutkan pada hari ini. Lantas, langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia terkait dugaan penjiplakan lagu Halo Halo Bandung oleh Malaysia? Untuk membahas lengkapnya sudah bergabung bersama kami Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Bapak Hermono. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Hermono. Selamat sore, Mas David. Baik, Pak Hermono, terkait dugaan penjiplakan lagu Halo Halo Bandung yang dilakukan oleh Malaysia, upaya apa yang saat ini sudah dilakukan? Jadi begini ya, dalam dunia media sosial, semua orang dapat membuat konten ya, dan itu dapat dibuat dari mana saja. Nah, ini kan seolah-olah kita ini sudah mengambil suatu kesimpulan bahwa pembuat konten itu adalah orang Malaysia, kan begitu. Ya. Nah, ini yang saya kira kita perlu hati-hati. Karena dari hasil penelusuran kami, YouTube atau animasi di YouTube itu bukan baru, dia sudah diunggah sejak Juni 2018 ya. Lalu kita juga sudah menelusuri URL-nya, Uniform Resource Locator-nya. Ternyata itu adanya di India. Jadi yang mengunggah itu, pertama mengunggah itu namanya pakai nama dia Geisa_foto, dan pengelola dari domainnya itu ada di India. Nah, ini saya kira juga perlu hati-hati sebelum kita mengambil kesimpulan. Kita jangan sampai terulang di tahun 2021 ya. Ini ada kasus yang kira-kira agak mirip ya, yang dianggap sebagai, tapi ini bukan penjiplakan, yang lalu itu adalah pelecehan. Jadi ada burung Garuda Pancasila itu kepalanya diganti dengan gambar ayam ya, lagu Indonesia Raya itu. Memang di situ ada atribut Malaysia. Lalu kita serta-merta mengambil kesimpulan itu yang membuat orang Malaysia kita marah gitu kan. Nah, padahal setelah kita telusuri itu yang membuat juga orang Indonesia, ya, orang Indonesia, anak-anak yang ada di Sabah, anak PMI. Jadi sebelum kita mengambil suatu kesimpulan, saya kira perlu hati-hati karena media sosial itu ya orang boleh pakai nama saja. Kalau katakanlah tadi saya katakan namanya yang mengunggah itu Gaisa, itu apakah dia orang Malaysia? Kan kita nggak tahu juga ya. Orang bisa pakai nama apa saja. Nah, yang sudah kita lakukan, kita sudah menginformasikan masalah ini kepada Komisi Komunikasi dan Media Sosial Malaysia ya. Nah, mereka ya silakan saja kalau Indonesia ingin menyampaikan pengaduan, tetapi tentu harus ada bukti-buktinya. Nah, sekarang ini kan kita sudah mengambil kesimpulan bahwa itu dibuat oleh orang Malaysia dan itu dibuat juga di Malaysia. Padahal kan kita belum sampai ke sana. Jadi ini ya persoalannya, saya kira adalah dalam kita memberikan tanggapan harus ada prinsip kehati-hatian juga. Jangan sampai kita hanya karena emosi lalu menuduh. Misalkan Malaysia menjiplak atau Indonesia harus protes. Padahal kan kita belum sampai ada bukti bahwa itu dibuat oleh orang Malaysia juga kan. Baik. Ini persoalannya, Pak. Baik, tapi Pak Dubes artinya bisa dikonfirmasi ya bahwa konten ini sudah diposting sejak beberapa tahun yang lalu,
dan alamat URL yang mengunggah postingan ini berada di India, bukan di Malaysia. Ada di India. Namanya itu epicentrumnetwork.id yang ininya ya, domainnya itu. Kalau kita teliti ya, tadi saya minta staf untuk meliti, dan itu sudah diunggah itu 30 Juni 2018. Jadi ini bukan barang baru juga. Saya tanya kepada teman-teman yang sudah lama di sini, nggak pernah dengar juga. Lalu saya tanya kepada teman-teman Malaysia, nggak tahu. Dan di sekolah-sekolah Malaysia pun tidak ada yang mengajarkan anak-anak sekolah katakanlah menyanyikan lagu itu. Jadi ini kan kreativitas lah ya, kreativitas seorang content creator yang saya nggak tahu tujuannya apa. Mungkin saja itu tujuannya komersial supaya banyak subscriber, banyak orang yang menonton. Tetapi yang jelas kita belum dapat menyimpulkan bahwa ini dilakukan oleh orang Malaysia dan juga dilakukan di Malaysia misalkan. Jadi kita harus memastikan dulu gitu ya, karena sampai saat ini saya sudah mencoba meneliti, belum sampai ada kesimpulan itu. Yang jelas URL-nya itu, alamat domainnya itu ada di India ya, bukan di Malaysia. Baik. Ini penting ya agar dipahami oleh masyarakat Indonesia bahwa bukan berarti ketika konten itu bersimbol negara tertentu berarti dibuat di sana, begitu ya Pak Dubes. Baik. Iya, karena kan bisa dibuat sekarang, konten juga bisa dibuat dari mana saja. Iya, ya, baik. Seperti saya katakan tadi, yang buat ternyata orang Indonesia tuh yang dulu mengganti burung Garuda kepalanya jadi kepala ayam. Baik. Kan semoga ini bisa dimengerti oleh masyarakat, utamanya netizen di tanah air. Terima kasih Pak Dubes Hermono sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih Mas David, salam sehat juga. Pemirsa, polisi akan memeriksa artis dan selebgram yang terlibat pembuatan film porno. Pembuatan film porno itu diduga dilakukan di ruko yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Inilah bangunan yang diduga dijadikan tempat pembuatan film porno di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Studio ini diyakini menjadi tempat syuting film porno yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari selebgram hingga artis. Namun sejak digerebek oleh petugas, studio ini tidak ada aktivitas. Hal serupa juga terjadi di bangunan lainnya. Studio yang letaknya tidak jauh dari lokasi pertama juga diduga menjadi salah satu lokasi pembuatan film porno. Ya kurang tahu juga, saya syutingnya itu kapannya saya nggak begitu perhatiin gitu loh Pak. Tapi pernah ada gitu Pak? Saya lihat sih ada beberapa kali ada sih, tapi nggak banyak, apa 1-2 orang doang. Sementara dari hasil pemeriksaan, para pemeran film porno ini direkrut melalui media sosial tanpa kontrak kerja dengan sutradara sekaligus pemilik rumah produksi berinisial IR. Para pemain film porno rencananya akan dimintai keterangan Jumat mendatang terkait keterlibatan mereka. Terduga talent-talent akan kita panggil, rencana dalam minggu ini akan kita lakukan pemanggilan. Ya, mulai hari ini kita sudah melakukan pemanggilan dan kita jadwalkan untuk pemanggilan tersebut hadir hari Jumat besok. Rencana hari Jumat besok akan kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya, Subdit Siber Ditreskrim Suspolda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan tindak pidana pembuatan atau penyebaran konten video porno. Polisi menangkap 5 pelaku yang berperan sebagai pemilik website, sutradara, dan admin akun website. Seorang tersangka perempuan berperan sebagai sekretaris sekaligus pemeran wanita. Sejumlah artis dan selebgram diduga terlibat dalam pembuatan film porno. Para pelaku mengaku telah meraup keuntungan hingga 500 juta rupiah. Dengan menjual konten porno mulai 50.000 untuk sehari berlangganan hingga 500.000 rupiah untuk setahun berlangganan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Korban tewas di tangan suami sendiri di Cikarang Barat sudah sering mendapat perlakuan KDRT. Bahkan korban juga pernah melaporkan suaminya beberapa waktu lalu, namun tidak diproses oleh polisi. Pihak kepolisian sektor Cikarang Barat mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan ND terhadap istrinya beberapa waktu lalu. ND kesal lantaran sang istri meminta uang belanja dan menganiaya korban dengan senjata tajam hingga meninggal dunia. Jasad ibu 2 anak ini pertama kali ditemukan oleh ibu kandungnya saat mengantarkan anak korban yang dititipkan.
Korban ditemukan tidak bernyawa dengan sejumlah luka benda tajam di bagian leher dan lebam di sekujur tubuhnya. Usai melakukan pembunuhan, pelaku masih sempat memandikan jenazah korban dan membersihkan noda darah yang ada di rumahnya sebelum menyerahkan diri ke polisi. Pernikahan antara korban dan pelaku diketahui sudah berjalan selama 3 tahun. Dalam kesehariannya, rumah tangga korban selalu diwarnai cekcok dan juga KDRT. Hal itu terungkap dari curahan isi hati korban di media sosial. Bahkan korban sebelumnya juga pernah melaporkan suaminya ke polisi akibat KDRT namun tidak diproses. Dianiaya, kalau dia udah KDRT, udah parah dia baru ngadu. Kalau dia cuman sedikit-sedikit berantem panjak tonjok itu dia nggak pernah ngadu. Tapi kalau udah lagi kayak kemarin tuh KDRT kemarin tuh kan gede juga waktu dia lapor ke Polres itu, dia cerita sebenarnya Neng Bu sama Nadu sama sering digebuk, sering dipukul. Sebenarnya nggak mau ngadu sama ibu, takut ibu sedih. Gitu dia bilangnya. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis tentang penghapusan KDRT dan pembunuhan dengan ancaman 20 tahun atau maksimal penjara seumur hidup. Dari tim liputan Ainus melaporkan. Selengkapnya terkait istri yang dibunuh oleh suaminya sudah bergabung bersama kami ibu korban, Ibu Linda. Selamat sore, Ibu Linda. Bu Linda, pertama kami ingin mengucapkan turut prihatin atas kejadian yang menimpa almarhumah anak ibu ya Bu. Semoga ibu dan keluarga tetap kuat. Bu, pertama saya ingin bertanya mengenai laporan yang pernah dibuat atas KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Pada saat itu apa yang dikatakan polisi, Bu? Ya, waktu tanggal 7 Agustus KDRT tuh. Ya, saya bahwa dia ada di kotak Anissa, terus katanya lagi berisu, dia habis lapor ke Polres karena kena KDRT dari suaminya. Itu betul. Sampai di rumah, setelah itu sekitar polisi dan polisi tanggal 21, katanya ada pemanggilan tuh. Enggak, saya dapat surat dari Polres itu, surat datang ke rumah saya kasih ke Mega. Setelah saya dapat surat, setelah berapa hari Mega dapat telepon dari Polwan mengenai itu, maksudnya itu. Terus katanya dia bilang ke saya, Bu, Neng dapat telepon dari Polwan katanya, tapi Nando udah ngeduluin, dia udah bilang katanya kita udah serumah lagi. Tapi sebenarnya ini kasus belum selesai, belum. Dari Kapolres juga ya maunya ada klarifikasi gitu. Mega juga udah bilang ini kan belum selesai, mau dilanjut, cuma maunya Mega tuh kita ada perjanjian, Mega maunya di atas materai pastikan orang tua pelaku sama orang tua dia sama polisi itu seandainya ada KDRT lagi, maunya dia hendak keluarganya suaminya itu banyak-banyaknya gitu. Bilang begitu. Belum dicabut sama Mega juga. Cuma Mega lagi nunggu kapan ada waktu pengen, dia bilang mediasi ya, dia bilang pengen mediasi seperti itu. Bu Linda, setelah laporan itu tidak ditindaklanjuti, almarhumah anak ibu masih tinggal bersama dengan suaminya? Almarhum masih sama suaminya masih. Apa yang membuat waktu itu anak ibu bertahan setelah saya juga pengakuan kurang suaminya? tahu, mungkin anak kali ya, berat di anak kayaknya. Berat di anak ya. Tapi sebelum kejadian itu anak ibu pernah cerita kepada ibu bagaimana perlakuan suaminya, terus apa keinginan dirinya, apakah ingin berpisah atau tidak? Iya, dia pengen berpisah. Ngomong ke saya dia udah malas, udah pengen pisah gitu kata dia. Iya, dia bilang begitu ke saya. Cuman memang suaminya pernah bilang kalau sampai Mega nyerahin dia, katanya aku mau bunuh diri gitu aja suaminya kalau bilang. Oke, baik.
Terima kasih Ibu Linda atas waktunya dan kesediaannya sudah berbagi cerita bersama kami di iNews Sore. Ibu, tabah, sehat selalu Bu, selamat sore. Selebrasi bucin Pratama Arhan yang mempersembahkan gol dalam laga kualifikasi Piala Asia U23 untuk sang istri Aziza Salsa viral di media sosial. iNews Sore segera kembali.